Mantan pemain Manchester United Dimitar Berbatov memberikan pujian besar kepada Eric Bailly. Ia menilai sang bek kini sudah menjelma menjadi tembok yang kokoh bagi skuad Setan Merah. Bailly yang bergabung dengan MU pada tahun 2016 sempat mengalami situasi yang sulit di 2 tahun terakhir. Cedera berkepanjangan membuatnya susah mengeluarkan kemampuan terbaiknya di Manchester United. Situasi Eric Bailly perlahan-lahan membaik musim ini. Ia pun mulai mendapatkan jam bermain yang reguler dari sang manajer Ole Gunnar Solskjaer. Bailly pun tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Solskjaer. Ia selalu memberikan penampilan yang ciamik di lini pertahanan Manchester United dalam 1 bulan terakhir. Berbatov baru-baru ini mengaku cukup terkejut melihat penampilan Eric Bailly belakangan ini. Ia menyebut performa Bailly sangat bagus ketika ia turun sebagai starter. Belakangan ini saya benar-benar dibuat terkesan dengan permainan Eric Bailly, buka Dimitar Berbatov kepada Bitfire. Menurut Berbatov, Bailly memberikan dampak yang besar bagi lini pertahanan Manchester United. Ia menilai pertahanan MU menjadi sangat kokoh ketika bek asal Pantai Gading tersebut bermain. Dia pemain yang begitu luar biasa, ia menjadi dinding yang kokoh bagi tim ini, ujar Dimitar Berbatov. Bailly kemungkinan besar akan kembali menjadi starter pada akhir pekan nanti. Ia akan berduet dengan Harry Maguire saat Manchester United berhadapan dengan Liverpool di Anfield pada tanggal 17 Januari 2021 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Gelandang Manchester United Paul Pogba mengaku benci hanya duduk di bangku cadangan seperti yang sebelumnya beberapa kali ia alami. Sejak era kepelatihan Jose Mourinho hingga Ole Gunnar Solskjaer, Pogba memang sempat beberapa kali ditepikan dari tim utama Manchester United karena berbagai alasan. Kini Pogba seakan menemukan puncak performanya kembali. Tampil reguler di lini tengah, pemain 27 tahun itu sukses membawa MU untuk sementara memuncaki klasemen Liga Premier. Pogba pun mengaku senang dengan situasinya saat ini di Manchester United. Menurutnya, kesempatan bermain reguler inilah yang membuatnya mampu menunjukkan performa terbaik. Saya telah merasa sangat baik dalam diri saya secara fisik dan mental juga. Saya telah bermain dan ketika Anda bermain, Anda mendapatkan bentuk terbaik Anda. Sebuah perbedaan besar saat Anda menjadi starter di satu laga dan tidak menjadi starter di laga lain, atau jika Anda tidak menjadi starter di beberapa laga. Jelas, tim membantu para pemain untuk berada dalam performa yang baik. Kami telah bermain dengan sangat baik. Para pemain dan staf mempercayai saya, ujar Pogba kepada Sky Sport. Lebih lanjut, Pogba pun mengaku bahwa duduk di bangku cadangan terasa sangat tidak mengenakan baginya, apalagi jika ia tidak dimainkan sama sekali. Saya harus fokus pada diri sendiri dan memberikan yang terbaik. Di kiri, di kanan, di tengah, striker, back, apa saja. Selama saya di lapangan, saya memberikan yang terbaik dan sebanyak yang saya bisa lakukan untuk membantu tim saya. Saya benci berada di bangku cadangan. Saya tidak menyukainya. Tidak berarti bahwa pemain lain tidak pantas bermain, tetapi untuk diri saya sendiri, saya tidak menyukainya. Saya seorang pemenang, saya hanya ingin bermain sepak bola dan membantu tim saya. Ketika saya di bangku cadangan dan saya tidak bermain, saya merasa seperti saya tidak bisa membantu rekan satu tim saya. Jadi saya merasa tidak senang dan saya tidak menyukainya, tutup Paul Pogba kepada Sky Sport. Sebuah pujian diberikan Paul Scholes kepada Paul Pogba. Ia menilai sang gelandang kini bisa menjadi sosok yang diandalkan di skuad Manchester United. Di awal musim 2020-2021 ini, Pogba memang tidak mendapatkan banyak jam bermain. Masalah cedera, COVID-19, dan inkonsistensi performa membuatnya lebih banyak duduk di bangku cadangan. Namun sejak bulan Desember ada peningkatan yang cukup signifikan dalam performa Paul Pogba. Ia pun mulai jadi sosok pembeda bagi MU, salah satunya ketika ia mencetak gol kemenangan MU atas Burnley. Paul Scholes mengaku sangat senang melihat performa Pogba belakangan ini. Semenjak agennya mengatakan ia ingin meninggalkan United bulan lalu, Pogba langsung bermain dengan sangat baik, buka Paul Scholes kepada ESPN. Scholes senang melihat peningkatan performa yang ditujukan Pogba. Ia berharap sang gelandang bisa tampil dengan konsisten hingga akhir musim ini.
Dia sekarang rendah hati dan tidak kebanyakan gaya dan ia mulai terlihat seperti Pogba yang membawa Perancis menjadi juara Piala Dunia. Ia bermain dengan secara konsisten. Saya berharap ia bisa melanjutkan ini dan semoga ia bisa menjadi pembeda sejak sekarang hingga akhir musim ini. Sambung Paul Scholes. Scholes menyebut bahwa Pogba layak mendapatkan apresiasi atas perkembangannya. Ia menilai Pogba kini sudah menjadi sosok yang bisa diandalkan. Dia memiliki kemampuan sebagai pemain kelas dunia. Ia sudah membuktikan dirinya sebagai pemain kelas dunia di timnas Perancis dan juga di Juventus. Ole Gunnar Solskjaer mungkin dulu sempat meragukan apakah Pogba bisa dipercaya, namun melihat performanya belakangan ini, saya rasa ia sudah bisa dipercaya. Tutup Paul Scholes dikutip dari ESPN. Paul Pogba diharapkan bisa menjadi pembeda di akhir pekan ini, karena MU akan berhadapan dengan Liverpool di pertandingan pekan ke-18 Liga Premier. Playmaker Manchester United Bruno Fernandes mengomentari kritikan yang menyebutnya sebagai pemain yang suka cari penalti. Fernandes mengaku masa bodoh dengan pernyataan tersebut. 1 tahun membela Manchester United, Fernandes telah memberikan performa yang luar biasa. Ia memberikan kontribusi yang besar bagi skuad MU musim ini. Di musim ini Fernandes membuat 15 gol dan 9 assist. 7 dari golnya itu diciptakan dari titik putih dan banyak yang mencibirnya sebagai tukang cari penalti. Ketika dimintai tanggapan mengenai kritikan itu, begini tanggapan Bruno Fernandes. Saya tidak mendengarkan kritikan-kritikan itu. Saya juga tidak mempedulikannya. Buka Fernandes dikutip dari Goal Internasional. Fernandes menegaskan bahwa ia tak mau ambil pusing dengan kritikan tersebut. Fernandes menilai yang terpenting adalah ia melakukan tugasnya di atas lapangan. Saya betul-betul tidak peduli dengan omongan orang. Ketika di Portugal, ketika saya bermain di Sporting, para pendukung Benfica dan Porto selalu mengatakan hal-hal seperti ini. Namun bagi saya yang penting ketika kami mendapatkan penalti dan jika saya yang ditunjuk menjadi eksekutor, maka saya harus melakukan pekerjaan saya. Sambung Bruno Fernandes. Dalam kesempatan ini Fernandes juga menegaskan bahwa mengambil penalti itu tidaklah mudah. Beberapa hari yang lalu saya membaca berita bahwa Raheem Sterling gagal mengeksekusi 3 penalti. Itu menunjukkan bahwa mengambil penalti itu tidak semudah omongan orang. Ini bukan berarti Raheem Sterling adalah eksekutor penalti yang buruk, namun situasi seperti ini bisa terjadi. Situasi ini bisa saja terjadi kepada saya, namun yang terpenting bagi saya adalah memanfaatkan kesempatan yang ada dan tidak mendengarkan kata orang, karena penalti itu bagian dari pertandingan. Tutup Bruno Fernandes dikutip dari Goal Internasional. Bruno Fernandes enggan terlalu memikirkan kans timnya menjadi juara Liga Inggris musim ini. Ia menyebut jalan MU masih panjang untuk menjadi juara. Menurut Fernandes, MU saat ini tidak perlu terlalu memusingkan kans untuk menjadi juara. Dia menilai jika MU fokus bekerja keras, maka menjadi juara itu tidak mustahil untuk timnya. Saya rasa jalan kami masih panjang sebelum kami bisa bicara mengenai menjadi juara. Untuk saat ini kami hanya perlu terus bekerja keras, ujar Bruno Fernandes. Fernandes juga mengaku antusias dengan pertandingan melawan Liverpool di akhir pekan ini. Fernandes menilai laga ini sangat krusial untuk dimenangkan dan ia berjanji akan memberikan yang terbaik untuk memenangkan laga ini. Kami akan berhadapan dengan salah satu tim terbaik di Inggris dan kami tahu apa arti pertandingan ini untuk para fans kami. Namun target kami tetap sama, yaitu 3 poin. Tutup Bruno Fernandes. Sebuah peringatan dikirimkan Jason McArthur kepada skuad Liverpool. Dia menilai sang juara bertahan IPL itu harus memberikan performa terbaik mereka untuk memenangkan laga kontra Manchester United. Sebuah partai akbar akan tersaji di Anfield pada akhir pekan ini. Sang juara bertahan IPL Liverpool akan menghadapi sang pemuncak klasemen IPL saat ini, Manchester United. Jika melihat rekor pertemuan kedua tim belakangan ini, Liverpool memang lebih unggul dari Manchester United. Jadi banyak yang menjagokan The Reds untuk memenangkan laga ini. Namun McArthur percaya Setan Merah akan menjadi lawan yang sulit bagi Liverpool. Untuk saat ini MU tengah berada dalam situasi yang bagus.
Mereka juga tidak mengalami masalah cedera yang serius di musim ini. Ole Gunnar Solskjaer selalu bisa memainkan peran pemain terbaiknya. Pemain-pemain kunci mereka seperti Bruno Fernandes, Harry Maguire, Marcus Rashford, dan Scott McTominay dan juga Fred selalu fit. Jadi mereka akan menjadi lawan yang tangguh, ujar Jason McAteer. Menurut McAteer, laga di Anfield ini akan menjadi laga yang seru karena kedua tim memiliki catatan yang bagus jelang duel ini. Striker ternama Inggris Wayne Rooney akhirnya memutuskan untuk pensiun sebagai pemain profesional di usia 35 tahun usai ditunjuk menjadi manajer tetap klub Championship Derby County. Sebelumnya Rooney sempat mengisi pos pelatih sementara Derby County usai Philippe Cocu dipecat pada November 2020 lalu. Waza, julukannya, memimpin timnya dalam 9 laga dengan meraih 3 kemenangan, 4 imbang, dan 2 kekalahan. Posisinya sebagai manajer tetap, Rooney tetap akan didampingi staf kepelatihan yang sudah bersamanya sejak November lalu, yakni Liam Ross Senior, Shay Given, dan Justin Walker. Sementara itu pelatih kawakan Inggris Steve McClaren tetap akan melanjutkan tugasnya sebagai direktur teknik klub. Rooney pun mengungkapkan perasaan bangganya bisa menjadi manajer tetap yang baru bagi Derby County, yang juga menjadi klub terakhirnya sebagai pemain profesional. Ketika saya pertama kali tiba kembali di Inggris, saya benar-benar terpesona oleh potensi Derby County, stadion, tempat latihan, kualitas staf bermain, dan para pemain muda yang datang, dan tentu saja basis penggemar yang tetap setia dan sportif. Terlepas dari tawaran lain, saya tahu secara naluriah Derby County adalah tempat bagi saya. Diberi kesempatan untuk mengikuti orang-orang seperti Brian Clough, James Smith, Frank Lampard, dan Philippe Cocu adalah suatu kehormatan, dan saya bisa berjanji kepada semua orang yang terlibat di klub dan semua fans kami, staf saya dan juga saya tidak akan meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat. Mencapai potensi yang telah saya saksikan selama 12 bulan terakhir dari klub sepak bola bersejarah ini, ujar Wayne Rooney kepada laman resmi Derby County. Jose Mourinho ternyata menjadi salah satu orang yang mengajarkan kepada pemain Manchester United untuk mendapatkan penalti di area lawan. Ini diungkapkan penyerang setan merah Marcus Rashford. Jose Mourinho melatih MU pada 2016 sampai 2018. Eranya, MU memenangkan Piala Eropa, Piala Liga Inggris, dan Piala Community Shield. Rashford mengungkapkan, Mourinho mendesaknya untuk lebih cerdas saat melakukan pergerakan di area kotak penalti. Kata dia, Mourinho memberi saran kepadanya bahwa sebagai seorang penyerang tugasnya adalah mencetak gol termasuk dari titik putih. Sebagai pemain di depan, kami ingin maju dan mencetak gol. Saat Anda berlari dari belakang atau Anda mengiring bola dan jika Anda melihat tantangan datang, Anda tidak ingin dijegal karena Anda sedang mencari peluang untuk mencetak gol. Tidak mungkin Anda akan membiarkan seseorang mengambil bola dari Anda. Jadi bagi saya ini hanya kasus kami ingin mencetak gol dan tim yang ingin mempertahankan gol, dan Anda tahu penalti bisa terjadi. Tapi ada kalanya kami mungkin tidak mendapatkan penalti. Ingat ketika Jose Mourinho menjadi manajer, ada 5 atau 6 kali saya ingat di mana saya seharusnya mendapat penalti. Jose akhirnya berkata kepada saya, jika Anda tidak paham bagaimana Anda melakukannya, maka Anda tidak akan mendapatkannya. Setelah itu kami mulai mendapatkan beberapa penalti. Itu adalah sesuatu yang dalam hal pengembangan Anda harus mempelajarinya dan memahaminya, ujar Marcus Rashford. Baru-baru ini pelatih Liverpool Jurgen Klopp geram dengan jumlah penalti yang didapatkan Manchester United. Dia satunya jarang mendapatkan penalti dari skuad Ole Gunnar Solskjaer. Klopp mengklaim bahwa MU lebih banyak mendapatkan penalti dalam 2 tahun terakhir. Hal itu berbalik dari Liverpool sejak ia menjadi manajer di Anfield pada 2015. Sejak Solskjaer menggantikan Mourinho di Old Trafford pada Desember 2018, MU telah mendapatkan 42 penalti, sedangkan Liverpool mendapatkan 19 penalti di semua kompetisi. Manajer Tottenham Hotspur Jose Mourinho mengindikasikan bahwa ia tak bertanggung jawab terhadap banyaknya penalti yang didapatkan ex tim asuhannya Manchester United. Striker MU Marcus Rashford pun baru-baru ini menyebut bahwa timnya diminta untuk cerdik dalam mendapatkan penalti ketika masih ditangani oleh Jose Mourinho. Mendengar tudingan Rashford, Mourinho pun tak mau berkomentar banyak, berkilah bahwa ia tak mau mengganggu MU yang akan menjalani laga akbar kontra Liverpool pada akhir pekan ini.
Lihat, pertama-tama Liverpool versus Manchester United adalah pertandingan besar yang tidak membutuhkan saya untuk menjadi lebih besar. Atau saya tidak perlu menjadi berita utama sebelum pertandingan besar yang saya tahu sangat berarti bagi klub dan populasi supporter. Jadi saya akan meninggalkan komentar untuk nanti, bukan untuk saat ini. Ujar Jose Mourinho dikutip dari Goal Internasional. Lebih lanjut, Mourinho pun memberikan sebuah saran kepada para jurnalis untuk mengecek lewat penyedia statistik Opta yang ia pastikan bakal menepis tudingan Rashford. Jika Anda merasa perlu menulis sesuatu tentang itu, lakukan dengan cara yang sangat sederhana. Statistik, buka Opta, statistik, lihat sejarah saya sebagai manajer dalam kurang lebih 10 musim saya di Liga Premier. Bandingkan angkanya dan ambil kesimpulan. Ujar Jose Mourinho dikutip dari Goal Internasional. Lantas bagaimana angka statistik jumlah penalti yang didapat MU selama asuhan Jose Mourinho? Ditinjau dari Opta, MU mendapatkan 7 penalti di semua kompetisi musim 2016-2017 dan 6 penalti di musim berikutnya. Lalu pada musim 2018-2019, MU mendapatkan 6 penalti dalam 24 laga sebelum kemudian Mourinho dipecat. Di sisa musim tersebut mana Ole Gunnar Solskjaer menjadi manajer interim, MU tercatat mendapatkan 9 penalti dalam 29 laga. Sementara itu pada musim lalu MU mendapatkan 22 penalti, 14 diantaranya didapatkan di pentas Liga Premier. Pada musim ini sendiri, MU sudah mendapatkan 6 penalti dari 17 laga Liga Premier dan 11 penalti di seluruh kompetisi. Halo teman-teman semuanya, bagi Anda yang suka dan sedang mencari situs taruhan online resmi dan terpercaya di Indonesia, kalian dapat mendaftar dan bermain di situs WeRobet. WeRobet merupakan agen taruhan online yang menyediakan permainan terlengkap seperti Sbobet, slot online, live casino, ID and play, sabung ayam online, permainan arcade, dan masih banyak permainan lainnya yang dapat Anda mainkan dengan satu user ID. WeRobet sudah dilengkapi lisensi resmi dari Pixgor dan BMM Tesla Filipina. WeRobet saat ini merupakan situs taruhan online dengan promo dan bonus terbesar se-Indonesia. Di antaranya bonus cashback untuk semua permainan slot online 100%, bonus tambahan slot online sebesar 200% untuk player dengan turnover tertinggi. Selain itu ada juga bonus deposit harian untuk semua permainan sebesar 10% dan masih banyak promo menarik lainnya. Dengan bermodalkan minimal deposit sebesar 10.000, Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar lagi. Selain itu, WeRobet menerima deposit dari bank lokal seperti BCA, BNI, BRI, Mandiri, OVO, GoPay, Dana, dan Pulsa XL. Untuk info selengkapnya, kalian bisa langsung saja klik link yang ada di pin komen dan deskripsi video ini. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan informasi terkait spekulasi ketertarikan MU terhadap Sergio Ramos. Bek Real Madrid tersebut belakangan banyak dihujani gosip transfer karena hingga saat ini belum ada tanda-tanda ia bakal memperpanjang kontraknya yang habis di musim panas nanti. MU menjadi salah satu klub yang dirumorkan ingin menampung Sergio Ramos. Gosip yang beredar, Setan Merah mulai memberikan tawaran untuk sang bek. Romano baru-baru ini memberikan informasi terkait rumor tersebut. Ia menyebut bahwa kabar yang beredar itu tidak benar. Menurut Fabrizio Romano, MU sama sekali tidak bergerak untuk mendapatkan Ramos. Setan Merah diberitakan tidak mendekati agen sang pemain. Tidak ada tawaran yang masuk juga bagi Ramos seperti yang digosipkan belakangan ini. Jadi untuk saat ini kemungkinan besar Ramos tidak akan merapat ke Manchester United. Romano juga membenarkan bahwa MU saat ini tengah berburu bek tengah baru. Setan Merah disebut sudah punya satu target kunci, mereka ingin mendatangkan Dayot Upamecano dari RB Leipzig. Namun transfer ini diyakini baru bisa berjalan di musim panas tahun ini. Sementara gosip lain yang beredar, Ramos kemungkinan besar akan pindah ke Perancis. Ia dilaporkan akan bergabung dengan Paris Saint-Germain di musim panas nanti.